Pasukan militan Lebanon, Hizbullah menargetkan beberapa instalasi militer Israel. Suasana mencekam kala sirene Israel berbunyi dan ledakan terjadi di mana-mana. Salah satu target serangan Hizbullah ialah pangkalan pengawasan udara penting di Gunung Meron. Dikutip dari Russia Today, pangkalan itu diserang menggunakan puluhan roket dan drone pada Sabtu, 27 April 2024. Serangan ini diluncurkan setelah sebelumnya Israel menyerang wilayah Lebanon pada hari sebelumnya. Dari video yang beredar, serangan diluncurkan saat malam hari. Suara sirene merongrong memecah keheningan malam. Sementara terlihat luncuran rudal lalu meledak di sejumlah titik. Namun, pasukan pertahanan Israel, IDF, mengklaim semua roket tersebut berhasil dicegat dan jatuh di area terbuka. Tak ada korban luka maupun kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan rudal itu. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan, kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Ciamis, Ani Supani saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan. Masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Cihaurbeti. Gempa juga merusak bangunan sebuah rumah sakit. Sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini, pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Istri Brigadir RAT anggota Satlantas Polresta Manado menyebut jika sang suami saat ini bekerja sebagai ajudan di Jakarta. Sebelum meninggal, korban sempat mengeluh soal pekerjaannya. Dikutip dari Tribun Manado, istri Brigadir RAT berinisial N menyebut bahwa suaminya sudah tak nyaman lagi bekerja menjadi ajudan di Jakarta. Pengakuan korban disampaikan ketika melakukan sambungan telepon dengan sang istri. Meski demikian, N mengaku tak tahu alasan sang suami sudah tak nyaman lagi bekerja. Menurut sepengetahuan N, Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang polwan. Bahkan disebutnya, polwan itulah yang membawa korban untuk kerja di Jakarta. Namun, N enggan menjelaskan siapa sosok polwan yang dimaksud. Ia mengatakan insiden tersebut harus diuji secara balistik. Mulai dari siapa pemilik mobil yang digunakan korban untuk mengakhiri hidup. Termasuk senjata yang digunakan apakah benar milik sendiri atau bukan. Penyidik Satreskrim Polres Bangkalan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pelaku pencurian handphone berinisial AB, 22, warga Desa Junganyar, Kecamatan Socah, Sabtu, 27 April 2024. Ia mengaku tidak hanya mencuri ponsel namun juga beberapa sepeda motor di lokasi berbeda di kawasan Kota Bangkalan dan Kecamatan Socah. Di sela pemeriksaan, Kanit Pidum Satreskrim Polres Bangkalan, Ibtu Herli memperlihatkan AB sebuah rekaman CCTV yang merekam aksinya saat melompati pagar rumah mewah di pinggir jalur protokol Desa Gilih, Kecamatan Kamal pada 3 Maret 2024. Pelaku menyaksikan dengan seksama rekaman CCTV bahkan terkesan tidak mengedipkan mata. Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Heru Cahyo mengungkapkan, dari rekaman CCTV itulah pihaknya melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengidentifikasi orang-orang yang diduga pelaku. Hasilnya kemudian mengerucut kepada satu sosok, yakni AB. Perkara pencurian HP itu dilaporkan pemilik rumah, Wahid, 49, ke Polsek Kamal pada 6 Maret 2024.
Terungkapnya kasus pencurian ponsel itu berawal ketika polisi berhasil menemukan ponsel milik korban di tangan seorang pria berinisial SM, 41, warga Desa Gilih, Kecamatan Kamal. Dalam rekaman CCTV, pelaku AB tidak beraksi sendirian. Saat pelaku melompati pagar rumah setinggi sekitar 4 meter, seorang rekannya menunggu di luar pagar dengan posisi standby di atas sepeda motor jenis Matic berwarna putih hitam. AB beraksi melompati pagar mengenakan sweater berwarna hijau. Saat berjalan memasuki pekarangan rumah, pelaku AB memasang kerudung sueater untuk mengaburkan wajahnya. Ia dengan leluasa memasuki pintu rumah yang dibiarkan terbuka. Aksinya di dalam rumah mewah tidak lebih dari 1 menit, pelaku kembali keluar melewati pintu rumah dengan langkah tergesa. Namun langkahnya sempat terhenti hanya untuk mengambil sebungkus rokok yang berada di pelataran rumah. AB kini terancam hukum pidana maksimal selama 7 tahun penjara. Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Peristiwa terjadinya pencurian pemberatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret tahun 2023, yang mana 2 orang pelaku ini aksinya terekam CCTV. Kemudian dari anggota Satreskrim melakukan penyelidikan, mengidentifikasi CCTV tersebut, diketahui bahwa pelaku berinisial A melakukan pencurian barang berupa handphone. Selain kasus pencurian handphone juga kasus apa lagi, Dan? Setelah yang bersangkutan kita upaya paksa, kita tangkap, di situ kita kembangkan, yang bersangkutan mengakui telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di beberapa TKP wilayah kota Bangkalan dan Kecamatan Soca. Di CCTV itu dia loncat kabur. Sesuai dengan rekaman CCTV yang viral sempat beredar, mungkin rekan-rekan media juga mengetahui, 2 orang itu salah satunya pelaku yang kita tangkap itu melompat memanjat pagar, kemudian masuk ke rumah dan berhasil mengambil handphone. Sementara kami terapkan pasal 363 ayat 4. Ancaman 7 tahun. Ancaman hukuman 7 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.